Bab 139. Api Semesta Bima. Gurun pasir itu terlihat membara oleh kekuatan merah yang mencakup ribuan hektar. Seorang pemuda duduk bersila di tengah padang pasir. Dari dalam tubuhnya keluar aura merah membara yang memancarkan panas luar biasa. Akhirnya, setelah 8 purnama berlalu, kau berhasil menguasai api semesta anak muda, kau benar-benar hebat. Terdengar suara menggelegar dari arah batu besar. Pemuda yang duduk bersila di atas pasir gurun itu bangkit berdiri lalu menghampiri sosok besar berjubah emas. Pemuda yang tidak lain adalah Bimasena itu membungkuk hormat di hadapan Dewara. Terima kasih telah membimbingku selama ini Dewara. Berkat pengajaran yang Anda berikan, kekuatan api semesta telah aku dapatkan, kata Bimasena. Dewara tertawa lebar. Tak perlu sungkan anak muda. Kau adalah muridku, tentu saja aku akan ajarkan banyak hal kepadamu. Dengan begini kau bisa membantu Raja Jaka Geni melawan dewa. Dan tentunya aku tidak malu pada sahabat lamaku Long Wang, hahaha. Ucap Dewara dengan tawanya yang khas. Bimasena tersenyum. Sam dan Hosam mendatanginya dan menepuk bahu Bima. Kau benar-benar hebat kawan, bahkan kami berdua sekarang bukan lagi lawanmu, tak kusangka dalam waktu yang tidak lama kau bisa mendahului kekuatan kami berdua, kata Sam. Aku hanya berusaha lebih keras dari kalian, tapi terima kasih kalian juga sudah ikut melatihku, tanpa kalian kekuatanku tak bisa naik dengan pesat, kata Bima. Bima, kau telah lulus ujian api semesta, dan kekuatan apimu sudah tak diragukan lagi, sekarang, apa yang akan kau lakukan? Tanya Dewara. Aku masih punya waktu 4 purnama sebelum Raja Jaka Geni datang. Mungkin aku ingin berkelana di sekitar kerajaan ini, untuk menambah pengalaman, kata Bima. Hohoho, bagus juga. Baiklah, kau bisa berkelana di wilayah utara di dekat Laut Merah. Di sana banyak siluman tingkat tinggi yang kuat. Kau bisa uji kekuatanmu di sana. Tenang saja, itu bukan lagi wilayahku. Kau bisa membunuh sepuas hatimu, hahaha. Kata Dewara. Tawanya tiba-tiba terhenti karena telinganya dijewer oleh seorang wanita berparas cantik jelita. Kenapa kamu malah menjerumuskan orang lain ke jalan yang sesat suamiku? Dewara nyengir kesakitan. Di sampingnya telah berdiri Dewi Neit sambil menjewer kupingnya. Sakit istriku, rintih Dewara. Dewi Neit menatapnya dengan cemberut. Bima tertawa kecil melihat dua sejoli yang terlihat mesra tersebut. Seketika Bima teringat pada Ratu Azalea. Rasa rindunya menggebu-gebu dan ingin segera menemuinya. Tunggu aku istriku, batin Bima. Sementara itu Ratu Azalea saat ini dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kedua kakinya dipasung dan tangannya dirantai. Tubuhnya penuh dengan luka dan terlihat sangat kurus tak terawat. Perlakuan kejam Dewa Penguasa Cahaya alias Patiraja membuat Ratu Azalea sangat tersiksa. Dewa Surya sudah kesal dengan Dewa Penguasa Cahaya. Dia sudah menanti terlalu lama untuk bisa menikahi Ratu Azalea. Di dalam perutnya ada putra Bimasena. Apa kau masih berharap pada putriku? Tanya Patiraja. Apa tidak sebaiknya kita gabungkan kekuatan untuk menggugurkan kandungannya? Tanya Dewa Surya. Jika kita lakukan itu, putriku bisa mati. Dia tak mungkin kuat menahan kekuatan gabungan yang menghantam perutnya. Mungkin kita bisa menggugurkan kandungannya, namun, aku tak yakin Parwati akan selamat, kata Patiraja. Dewa Surya menghembuskan napas keras. Dia sangat muak dan kesal. Dengan wajah tidak mengenakan lelaki itu pergi meninggalkan kediaman Dewa Penguasa Cahaya. Patiraja menatap kepergian Dewa Surya dengan wajah merah. Dia tidak suka melihat pemuda itu bersikap kasar padanya. Meski hanya dengan menunjukkan tampangnya saja. Surya sangat tidak sabaran, jika bukan janjiku padanya dahulu, aku tak mungkin mau menikahkan putriku dengan pengecut sepertinya, batin Patiraja. Ratu Azalea menatap perutnya yang sudah besar. Perut itu bercahaya emas karena kekuatan jiwa milik Ratu Azalea melindungi kandungan tersebut. Sebentar lagi kamu keluar nak. Ingat namamu baik-baik. Namamu adalah Barasena, kamu adalah putra dari Bimasena. Ingat ya nak, kelak kau tetap akan menjadi putra Bimasena, bisik Ratu Azalea sambil tersenyum. Cahaya emas itu terlihat semakin terang, seolah mendengar apa yang Ratu Azalea katakan. Dalam waktu sebulan lagi putra dari Bima dan Ratu Azalea akan segera keluar.
Keluarnya putra mereka akan mengubah tatanan lapisan kahyangan. Kita tinggalkan kisah Bima dan Ratu Azalea. Kita kembali ke dunia pedang di mana Jaka Geni dan Dewi Sima tengah bercandaria. Tanpa rasa ragu lagi Jaka berani memeluk tubuh Dewi Sima. Mereka saling tertawa dalam suka. Apakah mereka sedang bercinta? Keluar pertanyaan dari mulut Brojo Mukti melihat bibir Jaka yang tersenyum sendiri. Mata biru Jaka Geni masih menatap pedang guntur saketi. Kita mana tahu, aku juga penasaran, nasib baik Jaka selalu saja datang. Cekak, timpal Mahameru. Kalian berdua itu sama-sama kurang pintar. Harusnya jika kalian ingin menikmati indahnya tubuh wanita, jangan pedulikan soal malu dan cinta. Kalian bisa merasakan cinta setelah menikmati rasanya, seperti yang sering Jaka Geni alami. Dari sekian banyak istri dia, apakah ada yang berawal dari cinta? Kata Eyang Guntur. Dari mana Eyang tahu Jaka tidak jatuh cinta lebih dulu? Tanya Brojo Mukti. Jari telunjuk Eyang Guntur mengarah ke matanya. Mata dewa, aku bisa melihat semuanya dengan mata dewa. Termasuk perjalanan Jaka Geni selama ini, semuanya aku lihat. Dari istri manusia, siluman bahkan dewa sekalipun. Semua aku tahu, kata Eyang Guntur dengan suara mantap. Aku hanya mencintai Laras. Karena puluhan tahun di tebing itu, aku jadi kurang dalam hal mengatasi wanita. Kalau guru kan banyak berkeliaran di dunia persilatan. Dia tetap saja malu mengungkapkan perasaannya kepada wanita yang dia sukai. Hahaha. Kata Brojo Mukti disusul tawanya yang pecah. Eyang Guntur pun ikut tertawa dan membenarkan apa kata Brojo Mukti. Bibir Mahameru terlihat cemberut. Aku lagi. Baiklah, aku akan utarakan perasaanku selama 20 tahun ini kepada Dewi Awan Putih. Kata Mahameru kesal menjadi bulan-bulanan dua orang tersebut. Baiklah, aku setuju. Kita akan saksikan keberanian sang pendekar tangan dewa dalam mengutarakan cintanya kepada Dewi Awan Putih. Seru Brojo Mukti. Saat Brojo Mukti berkata seperti itu, Dewi Awan Putih pas lewat di dekat pintu ruangan tersebut. Langkah dia terhenti sejenak sambil mencerna apa yang dikatakan ayah dari Kinasih tersebut. Mahameru akan mengungkapkan perasaannya kepadaku. 20 tahun lebih sudah berlalu. Apakah masih ada perasaan itu di dalam hatinya? Batin Dewi Awan Putih sambil tersenyum sendiri. Lalu dengan langkah anggun wanita itu pergi meninggalkan ruangan khusus untuk raja tersebut. Tanpa mereka semua ketahui, Dewa Maruta mulai beraksi lagi dengan memerintahkan semua pasukan Dewa Gagak keluar dari dalam pedang pemecah langit. Aku perintahkan kalian membunuh semua penghuni kerajaan Probo Lintang tanpa tersisa. Perintah Dewa Maruta melalui telepati kepada ribuan Dewa Gagak yang ada di dalam dunia pedang pemecah langit. Bab 140. Asmara Dewa dan Dewi. Gemuruh pasukan menyambut perintah Dewa Petir Maruta. Suara tombak ribuan pasukan Dewa Gagak menghentak di lantai halaman istana besar di dalam dunia pedang pemecah langit. Bunuh siapa saja yang kalian temui di luar sana. Teriak salah satu pemimpin pasukan. Para pasukan Dewa Gagak itu telah siapa untuk bertarung di luar dunia pedang. Pertarungan beberapa waktu yang lalu hanyalah uji coba dari Dewa Maruta, untuk mengetahui secara pasti kekuatan kerajaan Probo Lintang. Perang itu mengakibatkan ratusan dewa tewas di tanah Probo Lintang. Kali ini mereka akan melakukan serangan besar-besaran di dalam teritori kerajaan Probo Lintang. Mereka hanya tinggal menunggu pintu gaib menuju keluar dibuka. Sementara itu Jaka Geni dan Dewi Sima baru saja selesai melakukan sesuatu. Mereka terlihat bahagia dan puas. Apa kamu puas, Paduka Raja? Tanya Dewi Sima. Bisa melakukannya dengan seorang dewi adalah sebuah keberuntungan yang tak terkira. Kamu sungguh mempunyai tubuh yang indah Sima, bisik Jaka Geni di telinga istri barunya. Dewi Sima tersenyum geli. Dia merangkul tubuh Jaka Geni yang masih tanpa pakaian. Mereka saling bermesraan beberapa saat. Rajaku, bukankah kamu juga mempunyai istri seorang dewa dari Kahyangan Utara? Tanya Dewi Sima. Ling, iya. Dia memang seorang dewa. Apakah kamu cemburu? Tanya Jaka. Dewi Sima menggelengkan kepala. Jika aku cemburu, sejak awal aku tak akan memilih lelaki yang banyak istri. Apalagi kabarnya semua istrimu cantik-cantik, kata Dewi Sima. Jadi kamu bisa melihat? Tanya Jaka. Dewi Sima menggeleng. Saat ini yang bisa aku lihat hanya wajah rajaku saja, itu pun sedikit samar.
Mengenai istri-istri raja, aku mendapat kabar dari bonekaku. Mata mereka adalah wakil dari mataku. Apa yang mereka lihat aku bisa melihat dengan jelas, kata Dewi Sima. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku paham sekarang. Kalau begitu, belum selesai Jaka berbicara, tiba-tiba Dewi Sima bangkit berdiri. Jaka pun tersentak kaget melihat Dewi Sima berdiri tanpa mengenakan pakaian sehingga tubuhnya terlihat jelas. Ada apa Sima? Tanya Jaka Geni sambil memeluk tubuh indah dan hangat Dewi Sima. Wajah wanita itu terlihat cemas dan pucat. Aku merasakan gejolak yang luar biasa, sepertinya akan terjadi sesuatu yang sangat besar di luar sana. Rajaku, segeralah kembali, kata Dewi Sima membuat Jaka Geni terpaku. Setelah terdiam beberapa saat lamanya Jaka segera bangkit berdiri dan memakai pakaiannya yang berserakan di lantai. Dia segera bergegas. Jika Raja butuh bantuan, cukup panggil namaku saja, kata Dewi Sima sebelum Jaka menghilang dari pandangan. Jaka mengedipkan matanya. Pedang guntur saketi di tangannya bersinar terang. Aura kekuatan dari pedang guntur saketi semakin kuat terasa menyebar di seluruh ruangan tersebut. Apakah karena aku dan dia sudah bersatu, jadi pedang ini menjadi semakin kuat? Batin Jaka Geni. Beberapa saat yang lalu dia dan Dewi Sima tengah bercanda di dalam keraton Dewi Sima. Hingga tak terasa tangan mereka saling berpegangan, mereka juga berpelukan hangat saat Dewi Sima tak kuasa menahan tawa dengan candaan Jaka Geni. Tanpa terasa mereka berdua pun hanyut dalam perasaan mereka yang semakin dekat. Aura petir merah menyelimuti tubuh mereka berdua yang bergumul di atas kasur empuk dan mewah. Suara desahan dan erangan memenuhi ruangan yang biasanya sepi tersebut. Dewi Sima telah menyerahkan keperawanannya yang telah dia jaga selama ribuan tahun kepada Jaka Geni. Tak ada yang terucap dari mulut keduanya selain suara desahan merdu dari Dewi Sima dan deru napas Jaka Geni yang memburu. Keringat pun membasahi tubuh mereka berdua hingga akhirnya semua selesai dengan diiringi suara panjang dari keduanya. Jaka Geni tersenyum mengingat apa yang terjadi dia dan Dewi Sima putri dari Eyang Guntur. Perlahan aura petir biru pada pedang yang ada di tangannya itu berubah warna menjadi merah darah. Jaka Geni menatap heran. Aura petir semesta milikku. Batin Jaka Geni. Dia tidak merasa sedang mengerahkan kekuatan petir semesta, namun pedang itu memancarkannya sendiri. Rajaku, ini adalah kekuatan petir milik kita berdua. Aura petir semesta ini adalah hasil dari gabungan dua petir semesta yang kita ciptakan. Berkat Raja melakukan itu padaku, semua titik nadi petir milikku terbuka, dan aku bisa mengendalikan petir milikku, terdengar suara dari dalam pedang guntur saketi. Jaka Geni tersenyum. Dia menoleh ke arah Eyang Guntur dan Brojo Mukti yang tengah tertidur. Apakah aku cukup lama berada di dalam dunia pedang? Di mana Guru Mahameru? Batin Jaka Geni. ****. Sementara itu Mahameru dan Dewi Awan Putih tengah berduaan di tengah taman kerajaan. Mereka duduk berjauhan meski dalam satu bangku. Apa yang ingin kau katakan padaku Kakang Mahameru? Tanya Dewi Awan Putih. Wajah Mahameru terlihat panik dan merah. Dia gugup ingin mengatakan perasaannya kepada Dewi Awan Putih. Aku, Dewi Awan Putih menanti sambil menatap wajah orang tua tersebut. Aku apa Kakang? Tanya Dewi Awan Putih dengan suara lembut. Membuat Mahameru semakin panas dingin. Ahahaha, aku cuma penasaran. Kenapa wajahmu tetap sama sejak 20 tahun yang lalu? Tanya Mahameru. Bodoh. Kenapa aku menanyakan sesuatu yang sangat bodoh? Batin Mahameru kesal pada dirinya sendiri. Dia tak menyangka, hal yang paling dia takuti bukan musuh yang sakti mandraguna, tapi takut pada perasaannya sendiri. Dewi Awan Putih tersenyum manis sekali. Memang jika dilihat dari wajahnya, Dewi Awan Putih masih sangat muda dengan usia kisaran 20-an. Padahal usianya sudah lebih dari 60 tahun. Berbeda sekali dengan Mahameru yang sudah terlihat beruban dan keriput. Ini seperti orang tua yang suka daun muda. Kau hanya ingin menanyakan itu padaku Kakang. Tanya Dewi Awan Putih. Dipandang begitu rupa oleh Dewi Awan Putih, Mahameru semakin terlihat gugup. Dia semakin terlihat bingung ingin berkata apa. Saat dia hendak berkata, dari kejauhan terdengar suara Jaka Geni memanggilnya. Guru, teriak murid tak tahu diri itu. Mahameru memejamkan matanya. Hatinya sangat gemas dan geram mendengar suara muridnya.
Dewi Awan Putih tersenyum melihat kedatangan Jaka. Dia bahkan melambaikan tangannya. Jaka Geni pun membalas lambaian tangan wanita cantik tersebut. Guru, aku cari kau hingga keliling istana tidak tahunya sedang bersama Dewi Awan Putih. Apakah kau sedang ingin mengutarakan cinta padanya atau sudah mengutarakan dan ditolak? Tanya Jaka Geni seperti mesin yang menembak tanpa henti hingga menghujam ke jantung sang guru dan berdarah-darah. Murid keparat, anak dajjal, kenapa kau tanyakan itu di depan dia? Teriak Mahameru dalam hati. Wajahnya sudah merah malu tak tertolong lagi. Dewi Awan Putih tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya. Jaka Geni mendekati wajah sang guru yang masih memejamkan matanya. Apakah guru sedang sakit? Kehujanan hampir setahun di puncak Semeru membuat guru mudah sakit, ucap Jaka Geni sambil menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi sang guru. Murid setan, murid liar, murid alas, beraninya, umpat Mahameru dalam hati. Masih marah karena kedatangan Jaka Geni, terdengar kembali suara dari arah kejauhan. Itu adalah suara Brojo Mukti yang mencari Jaka Geni. Ya ampun, kenapa dua murid setan ini bisa datang ke sini semua? Teriak Mahameru dalam hati. Hancur sudah kesempatan dia mengutarakan perasaan kepada Dewi Awan Putih. Bersambung.